Mungkin di benak kalian akan terlintas suatu pemikiran, mana mungkin simpangan terhadap waktu bisa membentuk grafik sinusoidal. Apalagi mungkin di dalam pikiranmu juga terlintas satu pemikiran, apakah mungkin gerakan osilasi dari sebuah pir atau bandul itu nanti akan membentuk suatu grafik sinusoidal? Bagaimana caranya menemukan persamaan simpangan dari grafik gerakan dari sebuah pir yang di dalam fisika dinamakan gerak osilasi? Nah, gerakan ini bisa dipakai untuk menemukan persamaan simpangan dengan cara kita atur bahwa di beban pir ini kita beri pena. Kemudian kita ulurkan lembaran kertas yang berjalan sehingga membentuk suatu gambar sebagai berikut. Alatnya yang terdiri dari sebuah bekas, beban, tiang, kemudian bentangan kertas. Bentangan kertasnya harus berjalan, kemudian dapat bergerak horizontal karena adanya dua buah rol penggulung. Langkah kerjanya, pasang pena pada beban dan susun peralatan, kemudian tarik ke bawah, kemudian dilepaskan sehingga beban akan bergerak naik turun seperti gambar ini. Kemudian sementara beban bergerak harmonik naik turun, bentangan kertas digerakkan horizontal ke kanan dengan kecepatan tetap. Amati gerak simpangan grafik terhadap hasil goresan pada pena pada bentangan kertas yang bergerak. Bagaimanakah bentuk grafik yang dihasilkan pada percobaan ini? Grafik ini dinyatakan secara umum merupakan persamaan terhadap waktu. Demikian. Nah, percobaannya bisa dilihat seperti gambar berikut. Anda juga dapat menentukan persamaan simpangan gerak harmonik dengan cara memproyeksikan posisi partikel yang sedang bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega pada garis tengah vertikal sumbu Y. Misalkanlah pada posisi awal saat T sama dengan 0, partikel berada di sumbu horizontal X. Dan pada saat T sama dengan T second, partikel berada di titik P dengan proyeksinya pada sumbu Y adalah PY. Nah, dengan menerapkan geometri, maka terbuktilah bahwa persamaan simpangan gerak harmonik dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan A sin theta, di mana theta adalah sama dengan omega T. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa Y sama dengan A sin 2pi pi, 2pi C, di mana C itu adalah fase yang berharga T kecil per periode atau T frekuensi. Jadi omega diartikan sebagai 2pi frekuensi atau 2pi per periode. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa persamaan ini bisa diturunkan berdasarkan diferensial, yaitu akan menghasilkan sebuah kecepatan simpangan getar, yaitu diferensial dari dy per dt. Maka hasilnya akan menjadi A omega cos omega T. Persamaan ini memiliki analogi persamaan yang lain. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang untuk percepatan getar juga bisa diturunkan dari diferensial kecepatan getar, yaitu dvy per dt. Hasilnya menjadi min A omega kuadrat sin omega T, di mana ini memiliki sinonim bahwa ketika A sin omega T itu adalah Y, maka percepatan simpangan getar
bisa dituliskan sebagai A omega kuadrat Y. Ini harusnya dipotong ini ya. Tetapi nah, sekarang kita akan melihat lanjutannya bahwa percepatan simpangan getar sama dengan min omega kuadrat Y. Jadi kesimpulannya analogi untuk VY itu adalah VY juga boleh dituliskan sebagai A omega cos omega T. VY sama dengan akar dari A kuadrat omega kuadrat cos omega T bisa diartikan sebagai sinonimnya 1 min sin kuadrat theta. Omega T itu sama dengan omega theta, sehingga VY boleh